Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini perkenankan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan baik Rizkika Cindrasari, Nanik Margarani, Hernina Putri Wiryanti, Alailu Nurul Rahma, Anggita Salma Dwi Ranjani, Hasnah Amanina, Dewi Indah Kusumawati, dan Dian Wulandari. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang holistik integratif di satuan PAUD. Tapi sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas apa sih PAUD holistik integratif di satuan PAUD. Nah, untuk pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Baik. Silahkan. PAUD HI merupakan singkatan dari pengembangan anak usia dini holistik integratif, yang artinya upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Gimana sih kebijakan PAUD HI sendiri di Indonesia, teman-teman? Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya di Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI sendiri, yang menetapkan bahwa pusat dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan PAUD. Di sini Direktorat Pembinaan PAUD yang menyusun NSPK atau petunjuk teknis yang akan kita bahas sekarang. Nah, peraturan presiden ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah nih dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak. Pelaksanaan PAUD HI sendiri dilakukan secara simultan atau serentak, sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi serta berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, teman-teman. Nah, program PAUD HI ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Nah, untuk pembinaan satuan PAUD-nya sendiri itu menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Ditjen PAUD dan Dikmas, dan juga Kemendikbud. Begitu, teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan prinsip pelaksanaan PAUD HI di satuan PAUD oleh Mbak Dian. Silahkan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip pelaksanaan PAUD holistik integratif di satuan PAUD. Prinsip yang pertama yaitu pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi. Maksudnya, satuan PAUD sebagai tempat atau wadah pemberian pelayanan, pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang menyeluruh, mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Jadi, pelayanan PAUD HI itu bukan hanya memberikan pendidikan saja atau mungkin layanan kesehatan saja, namun memberikan semua layanan dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dalam melaksanakan program-program tersebut melibatkan berbagai pihak dan pemangku kebijakan, seperti orang tua, tokoh masyarakat, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi. Prinsip yang kedua yaitu pelayanan yang berkesinambungan, yaitu layanan yang dilakukan pada seluruh layanan PAUD, dilaksanakan secara berkelanjutan sejak anak berusia 0 hingga 6 tahun. Nah, kemarin teman-teman sudah mengetahui ya jenis-jenis pelayanan PAUD itu apa saja. Inti dari pelayanan yang berkesinambungan yaitu ketika anak diberikan layanan kesehatan di tingkat KB, maka anak juga akan diberikan layanan di tingkat TK. Poin yang ketiga yaitu pelayanan yang non-diskriminasi. Artinya adalah layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak, tanpa memandang jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak, suku, agama, ras, maupun golongan. Contohnya yaitu pada TK inklusi, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama, baik anak yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah pelayanan yang tersedia dapat terjangkau dan dijangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat. Artinya, lokasi layanan PAUD HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya. Nah, teman-teman, kita sudah melihat ya, saat ini banyak TK dan KB yang mulai dibangun di daerah pedesaan.
Hal itu memudahkan para orang tua yang ingin menyekolahkan anak mereka di PAUD. Selain dekat, biaya yang dipatok pun cukup terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat, artinya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PAUD holistik integratif, sehingga rasa memiliki program oleh masyarakat menjadi lebih kuat. Contohnya, jika di suatu TK ingin belajar tentang profesi polisi, maka TK tersebut dapat mengundang narasumber seperti bapak atau ibu polisi yang ada di lingkungan TK untuk memberikan pembelajaran dan bercerita tentang profesi mereka. Poin yang selanjutnya yaitu berbasis budaya yang konstruktif, artinya pemberian layanan kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD holistik integratif. Contohnya di sini yaitu, jika di daerah TK itu terdapat suatu usaha membuat seperti batik, maka anak-anak dapat diajak untuk melihat bagaimana cara membuat batik tulis tersebut. Nah, selain mengedukasi, anak juga dapat belajar mengenali nilai-nilai budaya melalui batik tulis tersebut. Yang terakhir adalah tata kelola yang baik, artinya pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang selanjutnya yaitu peran pihak terkait terhadap penyelenggaraan HI yang akan disampaikan oleh Mbak Hirnina. Silakan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang peran pihak terkait pada penyelenggaraan PAUD HI atau holistik integratif. Yang pertama yaitu Satuan PAUD. Satuan PAUD merupakan penyelenggara layanan PAUD holistik integratif dengan bimbingan dan pengawasan instansi terkait. Kemudian yang kedua yaitu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tersebut melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan pendidikan di Satuan PAUD. Jadi, Dinas Pendidikan merupakan layanan terkait tentang pendidikan di Satuan PAUD. Kemudian yang kedua yaitu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yaitu melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan kesehatan di dalam atau di luar Satuan PAUD. Layanan kesehatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua. Jadi kalau Dinas Pendidikan itu memberikan pelayanan tentang pendidikan di Satuan PAUD terkait. Kemudian kalau Dinas Kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan di Satuan PAUD terkait. Kemudian yang keempat yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan sosial di Satuan PAUD. Layanan sosial di Satuan PAUD itu meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua. Kemudian yang kelima yaitu BKKBN. Nah, BKKBN ini melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan pengasuhan di Satuan PAUD.
Selain itu juga mengadakan penyuluhan tentang pengasuhan kepada orang tua. Kemudian yang keenam yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan penyuluhan tentang hak anak memiliki identitas akta kelahiran kepada orang tua. Kemudian yang ketujuh yaitu Badan Pemberdaya Masyarakat. Badan Pemberdaya Masyarakat ini melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, fasilitasi layanan PAUD holistik integratif dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedelapan yaitu Polres atau Polsek. Polres atau Polsek ini melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan keamanan dan ketertiban di satuan PAUD. Selain itu juga mengadakan penyuluhan tentang jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Kemudian yang kesembilan yaitu organisasi mitra. Organisasi mitra ini sebagai pendamping, pembina, dan mitra kerjasama satuan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD holistik integratif. Jadi organisasi mitra ini sebagai pendamping atau pembina atau mitra kerjasama dalam menyelenggarakan PAUD HI. Kemudian yang ke-10 yaitu Posyandu. Posyandu melaksanakan layanan kesehatan dasar petunjuk teknis penyelenggaraan PAUD holistik integratif di satuan PAUD kepada anak usia dini yang mencakup penimbangan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian vitamin A secara berkala. Kemudian yang ke-11 yaitu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sini sebagai pendamping, pembina, dan mitra kerjasama satuan PAUD dalam memberikan fasilitasi, advokasi, penyuluhan terkait dengan nilai dan budaya setempat yang sesuai dengan konten PAUD holistik integratif. Kemudian yang terakhir atau yang ke-12 yaitu orang tua. Orang tua merupakan mitra satuan PAUD dalam melaksanakan PAUD holistik integratif di satuan PAUD maupun di dalam lingkungan keluarga. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan tentang penyelenggaraan PAUD HI. Penyelenggaraan PAUD HI di satuan PAUD. Pembelajaran holistik integratif menurut John Dewey adalah pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan pada interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidupnya. Upaya untuk melibatkan lingkungan sekitar sebagai sarana pembelajaran merupakan bagian dari pada pembelajaran konstektual. Pendekatan konstektual merupakan konsep belajar yang membantu pendidik mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata anak. Anak didorong untuk menemukan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran holistik integratif berasumsi bahwa pikiran secara alami atau naruliyah senantiasa mencari arti setiap hal dengan konteksnya, yaitu lingkungan tempat ia berada. Sejalan dengan hal ini, Cartwright menuturkan bahwa dalam pembelajaran holistik integratif, pembelajaran didesain agar anak dapat memecahkan persoalan melalui kegiatan yang merefleksikan kejadian sebenarnya dalam kehidupan.
Suyanto menyatakan bahwa pembelajaran holistik integratif harus menggunakan multi konteks, artinya setiap pembelajaran holistik integratif tentunya memiliki berbagai setting, baik tempat, persoalan, maupun kecakapannya. Konteks tersebut sangat variatif, seperti perkebunan, perkotaan, pertanian, perikanan, pergunungan, dan sebagainya. Masa anak-anak merupakan wahana pendidikan yang amat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar pengetahuan sikap dan keterampilan anak untuk proses pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran pada masa tersebut menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Penyelenggaraan PAUD holistik integratif pada dasarnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi setempat dan kemampuan satuan PAUD yang bersangkutan. PAUD HI sangat memungkinkan dilaksanakan secara terpadu di satuan PAUD, tetapi memungkinkan juga dilaksanakan secara terpisah di beberapa tempat layanan. Untuk layanan terpadu, contohnya pemeriksaan kesehatan anak dilakukan di satuan PAUD dengan mendatangkan tenaga kesehatan. Seperti itu contohkan tadi bahwa layanan PAUD HI idealnya dilaksanakan terpusat. Artinya, semua layanan pendidikan kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak dilakukan dalam satu tempat, yakni satuan PAUD. Jika digambarkan dapat seperti pada slide yang ditampilkan. Kalaupun tidak memungkinkan, layanan PAUD holistik integratif dapat juga dilakukan seperti slide di samping. Untuk layanan terpisah saat pemeriksaan kesehatan anak, PAUD dibawa ke posyandu sesuai jadwal layanan posyandu. Kegiatan penyuluhan untuk parenting disatukan dengan kegiatan bina keluarga balita. Kedua pola layanan tersebut menuntut kerjasama antar stakeholders pembina. Pada dasarnya, mekanisme operasional pelaksanaan PAUD holistik integratif yang diselenggarakan itu secara integrasi. Artinya, pendidikan yang diselenggarakan akan mendukung keberadaan posyandu dan akan memperluas layanan BKB atau bina keluarga berencana. Peran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk yang pertama, Satuan PAUD memberikan fasilitasi berupa tempat layanan. Yang kedua, menyusun layanan PAUD HI sebagai bagian dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, menerapkan KTSP ke dalam program rutin atau bulanan, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting. Yang kelima, bergabung dalam organisasi profesi seperti IGTKI atau Himpaudi dan aktif di gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan. Yang keenam, berkoordinasi atau meminta bantuan kepada penilik Himpaudi atau IGTKI atau tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk narasumber atau kebutuhan fasilitas lainnya. Untuk yang terakhir yaitu melaporkan program PAUD HI di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber. Untuk yang selanjutnya akan dibahas tentang penerapan pelayanan PAUD HI yang akan dijelaskan oleh Mbak Nanik. Silahkan. Selanjutnya adalah penerapan layanan PAUD HI di satuan PAUD. Yang pertama yaitu layanan pendidikan. Layanan pendidikan merupakan layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak. Layanan pendidikan mengacu pada Standar Nasional PAUD, Kurikulum 2013 PAUD, dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini adalah belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, dan lain sebagainya. Yang nomor 2, yaitu layanan kesehatan, gizi, dan perawatan. Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di satuan PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, yang biasanya dilakukan sebulan sekali, pembiasaan makan makanan sehat, pembiasaan mencuci tangan,
atau pembiasaan hidup sehat dan lain sebagainya. Memberi fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini seperti tumbuh kembang atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, melakukan perbaikan gizi seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga dan mulut anak. Selanjutnya, berkoordinasi atau meminta bantuan kepada penilik atau Himpaudi atau IGTKI atau tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila seumpama PAUD ada acara dan memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya. Yang ketiga adalah layanan pengasuhan. Layanan pengasuhan pada PAUD dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting. Program parenting seperti mengadakan KPO atau kelompok pertemuan orang tua, atau mengadakan konsul perkembangan anak, dan juga kegiatan yang melibatkan orang tua di dalam kelas seperti orang tua ikut menata lingkungan sekolah dan menyediakan PMT. Yang keempat adalah layanan perlindungan. Layanan perlindungan anak harus menjadi bagian dari misi lembaga, dengan harapan anak harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Contohnya, alat dan bahan anak untuk bermain dan belajar itu aman, memastikan anak tidak terkena bully, dan anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Yang kelima adalah layanan kesejahteraan. Penerapan layanan kesejahteraan PAUD HI dalam satuan PAUD yaitu memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kepastian identitas, dengan cara membantu membuat akte bagi yang belum punya, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani bagi yang belum mendaftarkan pada layanan kesehatan dapat dibantu dengan cara membuat BPJS bagi yang belum mendaftarkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu penyusunan program kerja dan standar operasional prosedur yang akan disampaikan oleh Mbak Hasnah. Silahkan. Kita sekarang sampai pada pembahasan penyusunan proker atau program kerja dan SOP, standar operasional prosedur penyelenggaraan PAUD HI di satuan PAUD. Nah, oke, kita bahas dulu untuk poin pertama yaitu penyusunan proker. Nah, penyelenggaraan PAUD HI ini disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh masing-masing satuan PAUD. Tentunya sesuai dengan kondisinya. Untuk memudahkan penerapan PAUD HI di satuan PAUD sendiri, itu perlu disusun program kerja sebagai berikut ini. Ya, ada 4 poin ya. Untuk yang pertama ada memilah mana kegiatan yang untuk anak dan mana kegiatan yang untuk orang tua, semacam parenting ya. Terus yang kedua ada memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Kemudian yang ketiga ada memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru ataupun harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak-pihak lain. Nah, yang keempat, tentukan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk poin yang kedua, kita akan bahas tentang penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, program yang bersifat rutin dilakukan setiap hari bersama anak ini sebaiknya nih dituangkan ke dalam SOP. SOP ini disusun bersama oleh guru dan kepala sekolah atau pengelola dengan tujuan agar ada kesamaan dalam melaksanakan program, sehingga outputnya ini akan terbentuk pembiasaan pada anak dan akhirnya membangun sikap dan karakter yang baik gitu. Terus untuk format penyusunan SOP sendiri ini sebetulnya ya diserahkan kepada satuan PAUD masing-masing. Nah, tapi tentunya tetap ada ya standar yang setidaknya itu memuat apa aja sih. Ada yang pertama nama kegiatan, tujuan kegiatan, sikap yang dibentuk, nah seperti itu, dan langkah-langkah pastinya. Nah, untuk contohnya juga ini ada ya teman-teman, SOP penyambutan kedatangan anak di TK Kenanga. Lah ini contohnya.
Jadi ada judul, tujuan, terus pihak-pihak yang terkait, terus dokumen-dokumennya, jangan lupa juga tanggalnya dan prosedur kerjanya itu. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi dan Mbak Salma. Silahkan. Selanjutnya adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Yang pertama, pemantauan. Kegiatan ini dilakukan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemantauan pelaksanaan PAUD holistik integratif di Satuan PAUD dilakukan oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan kementerian atau satuan terkait. Pemantauan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota bersama Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada tahap ini, diperlukan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan Satuan PAUD. Terdapat 5 komponen dan kegiatan yang dapat mencerminkan keberhasilan pelaksanaan PAUD holistik integratif di Satuan PAUD. Yang pertama, pendidikan, 2, kesehatan gizi dan perawatan, 3, pengasuhan, 4, perlindungan, dan yang terakhir, kesejahteraan. Berdasarkan 5 komponen tersebut, dapat disusun dan dikembangkan menjadi 53 indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan PAUD holistik integratif di Satuan PAUD. Skor tingkat keberhasilan dapat dijumlahkan, sehingga akan diperoleh skor minimal 0 dan skor maksimal 53. Berdasarkan skor yang diperoleh, dapat dikategorikan tingkat keberhasilannya, yaitu skor antara 0 sampai 11 masuk pada kategori rendah. Skor antara 12 sampai 33 masuk pada kategori sedang. Skor antara 34 sampai 45 masuk pada kategori tinggi. Dan yang terakhir, skor antara 46 sampai 53 masuk pada kategori sangat tinggi. Pengisian instrumen ini dilakukan 1 tahun sekali pada akhir bulan Juni, yang diisi oleh pihak Satuan PAUD yang kemudian akan diverifikasi kebenarannya oleh pengawas PAUD. Kemudian yang kedua adalah evaluasi. Kegiatan ini dilakukan oleh Satuan PAUD bersangkutan dengan memanfaatkan data hasil instrumen pemantauan yang menggambarkan tingkat keberhasilan PAUD holistik integratif di Satuan PAUD tersebut. Data itu dapat dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Melalui data instrumen yang diisi tadi, Satuan PAUD akan mengetahui apa saja komponen yang kurang dikembangkan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi nantinya. Selanjutnya, pelaporan. Perolehan skor dari hasil yang terdapat di instrumen pemantauan yang sudah dilakukan tersebut kemudian dilaporkan secara online melalui pendataan. Pendataan yang seperti apa? Pendataan yang dibuat seperti laporan yang sudah tercantum secara detail. Pelaporan tersebut dihimpun setiap tahun pada bulan Juli. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota memanfaatkan data online pelaksanaan PAUD holistik integratif di Satuan PAUD di wilayahnya kepada Ketua Gugus Tugas PAUD HI tingkat kabupaten atau kota. Dinas Pendidikan Provinsi memanfaatkan data online pelaksanaan PAUD HI sebagai bahan laporan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD di setiap kabupaten atau kota wilayahnya kepada Ketua Gugus Tugas PAUD HI tingkat provinsi. Dan Direktorat Pembinaan PAUD memanfaatkan data online pelaksanaan PAUD HI sebagai bahan laporan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD di setiap provinsi kepada Ketua Gugus Tugas PAUD HI tingkat pusat. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut.
Berdasarkan hasil pemantauan, jika diperoleh skor rendah yaitu antara 0 sampai 11, maka diperlukan pembinaan. Untuk apa pembinaan tersebut? Untuk keberhasilan pelaksanaan PAUD holistik integratif di setiap layanan. Namun, jika skor sedang atau di atasnya, harus dilihat layanan mana yang memerlukan pembinaan. Satuan PAUD akan dibina sesuai dengan kelemahan pada setiap layanan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kurang jelasnya materi yang kami sampaikan, kami meminta maaf. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.